Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk seluruh rekan-rekan guru di Indonesia, terkhusus guru non-PNS. Kali ini kita akan mengupas tentang perkembangan pengangkatan guru honorer di tahun 2021. Nah, di sini saya mau mengupas peluang pengangkatan guru non-PNS menjadi CPNS tahun 2021-2022. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, isu-isu yang berkembang sekarang ini menunjukkan bahwa penyelesaian guru non-PNS ya di 2021 nanti seolah-olah belum ada ujungnya. Nah, kalau kita lihat kembali seperti yang pernah disampaikan oleh Komisi 10 DPR, bahwa pada kesempatan itu DPR secara tegas meminta kepada pemerintah untuk menuntaskan masalah guru, terutama guru honorer, baik itu melalui CPNS atau kalau tidak melalui CPNS, melalui P3K, dan kalau tidak melalui P3K, setidak-tidaknya guru honorer itu harus dipenuhi gaji minimal UMR atau UMK. Inilah permintaan dari Komisi 10 ya selaku mitra kerjanya pemerintah kepada pemerintah yang dilaksanakan di bulan Juli kemarin. Nah, sebagai imbasnya maka Kemendikbud pada kesempatan tersebut sudah menyampaikan adanya kebutuhan guru di tahun 2021 yang mencapai 960.000. Nah, pada saat itu Kemendikbud menyampaikan proses pemenuhan akan diberikan kesempatan kepada seluruh guru honorer untuk mengisi lowongan tersebut melalui seleksi P3K yang perekrutannya sama seperti program PPG. Jadi dilakukan dengan memberikan 3 kali kesempatan ujian untuk lulus menjadi P3K. Inilah salah satu kebijakan Kemendikbud ya selaku penanggung jawab pendidikan untuk mengakomodir seluruh guru-guru honorer di Indonesia dan yang memenuhi kebutuhan guru di tahun 2021 nanti. Jadi saya merasa ini adalah sebuah pemikiran yang sudah lama dipertimbangkan, jadi merupakan solusi yang paling tepat untuk mengisi kekosongan guru sekaligus juga sebagai wujud rasa nasionalisme untuk menampung aspirasi guru honorer seluruh Indonesia. Nah, berkaitan dengan ini berikut cuplikan yang disampaikan oleh Kemendikbud. Nah, ini usulan mekanisme pengadaan guru. Skema atau status kepegawaian yang kita pilih pada saat ini sesuai dengan tentunya ini dikaitkan dengan kekuatan fiskal kita dan apa yang paling visible pada saat ini. Untuk jumlahnya ini sangat besar, ratusan ribu atau 835.000 tadi, dan lebih besar lagi yang kita perlukan untuk kebutuhan guru kita. Itu adalah skema P3K. Jadi ada beberapa langkah-langkah mekanismenya. Pertama, penyusunan formasi. Dalam melakukan penyusunan formasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun formasi untuk jabatan fungsional guru di tiap sekolah. Ini bekerja sama tentunya dengan Pemda untuk cross-check angkanya supaya sesuai dan benar. Ini termasuk misalnya perencanaan selama 5 tahun yang dirinci per tahun, lalu analisis jabatan, beban kerja, peta jabatan, rencana penempatan, rasio anggaran, kompetensi minimum, dan sebagainya. Lalu kemudian didapatlah sebuah angka yang kemudian nanti akan diajukan formasi tersebut, kebutuhan tersebut kepada Kemenpan-RB. Ini kemudian masuk ke langkah kedua, yaitu penetapan formasi. Di sini berdasarkan usulan formasi dari Kemdikbud, lalu kemudian berdasarkan pertimbangan teknis dari BKN dan pertimbangan keuangan tentunya paling penting dari Kemenkeu, kemudian Kemenpan-RB akan menetapkan 2 hal. Pertama, formasi P3K untuk jabatan fungsional guru. Lalu yang kedua, kebijakan pengadaan guru. Dan Kemenpan-RB akan melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian dalam konteks penetapan formasi ini. Lalu selanjutnya, langkah ketiga untuk menjamin kualitas tadi, kita perlu sebuah metode seleksi atau ujian seleksi
untuk para guru P3K tersebut. Nah, di sini Kemendikbud akan menyiapkan instrumen seleksi berupa ujian konten dan ujian bernalar. Guru-guru honorer yang terdaftar dalam data pokok pendidikan atau Dapodik serta lulusan PPG yang berminat dipersilahkan untuk mengikuti ujian ini. Jadi dibuka kesempatan untuk melakukan ujian ini dan kita akan bantu dengan bahan pembelajaran untuk persiapan ujian. Kemudian guru-guru honorer dan lulusan PPG yang berminat itu bisa untuk mengambil ujian ini. Dan jika gagal, tidak langsung gagal, tapi diberikan kesempatan untuk mengulang. Jadi setiap orang maksimal 3 kali. Dan ini tentunya dibantu dengan bahan pembelajaran tadi. Jadi kalau seandainya masih kurang baik hasilnya, masih diberi kesempatan, diberikan juga ekosistem untuk belajar secara mandiri yang kita sekarang dengan sangat akrab dengan online. Nah, ini bisa diulang sampai 3 kali. Dan semua harus lulus ujian ini untuk menjadi guru P3K. Ketika calon guru P3K sudah lulus ujian seleksi lalu menerima SK dan NIP dari BKN dan menjadi guru P3K daerah. Beberapa catatan mungkin yang terkait dengan mekanisme yang baru saja dibahas. Pertama tentang ujian seleksi. Ujian seleksi seperti tadi karena kita ingin memberi kesempatan kepada guru-guru guru-guru honorer yang mungkin pada tahap awal masih belum baik hasilnya untuk bisa meningkatkan kesempatan untuk terus sampai bisa lulus ujian seleksi ini. Makanya ujian seleksi diselenggarakan setiap beberapa bulan untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut. Lalu yang kedua terkait penggunaan anggaran. Anggaran tambahan untuk guru harus digunakan melalui platform manajemen sumber daya sekolah. Jadi platform ini akan menjadi salah satu tool yang memastikan bahwa mekanisme ini bisa berjalan dengan baik. Selama jumlah calon guru P3K di tiap daerah belum mencukupi sesuai dengan estimasi yang sudah dilakukan di awal, platform mengizinkan pembayaran guru-guru P3K dan guru-guru honorer pada saatnya. Namun ketika jumlah calon guru itu sudah mencukupi, sudah sesuai dengan estimasi awal, maka platform hanya mengizinkan pembayaran guru P3K yang lulus ujian seleksi dan tidak lagi mengizinkan pembayaran guru honorer. Dengan kata lain, ini untuk mencegah nanti rekrutmen yang jadinya malah kebablasan gitu ya. Nah, dari apa yang disampaikan tadi, seperti yang saya bilang di awal, saya lebih yakin bahwa di tahun 2021 nanti program P3K adalah satu solusi ya yang paling tepat untuk mengisi kekosongan guru sekaligus juga menampung aspirasi seluruh guru-guru honorer di Indonesia. Nah, kemudian realisasi yang berkembang adalah kebanyakan Pemda sekarang sudah mulai mengeluarkan SK penugasan untuk guru honorer yang selanjutnya disebut sebagai guru Honda dengan gaji minimal UMR. Nah, dari opsi-opsi yang disampaikan oleh Komisi 10 DPR, ternyata Pemda itu lebih memilih opsi ketiga untuk saat ini ya, dengan mengambil gaji minimal UMR. Nah, ini tentu saja juga dibarengi dengan adanya Permendikbud nomor 19 tahun 2020 bahwa gaji guru honorer dapat dialokasikan maksimal 50% untuk seluruh jenjang. Jadi kalau sebelumnya itu hanya untuk jenjang SD SMP, ya untuk di tahun ajaran baru ini sudah dimungkinkan untuk jenjang SMA. Sehingga kemudian gaji guru honorer selain dibayarkan dari Pemda juga dapat ditampung dari dana BOS. Lalu kemudian di bulan Agustus kemarin Kemenpan ya menyatakan bahwa tahun 2021 nanti akan dibuka CPNS sebanyak 1 juta tenaga guru dan yang lainnya yang sifatnya adalah terbatas. Inilah barangkali informasi yang masih berkembang sekarang ini. Lalu kalau kita mau tinjau dulu, ini
sebagai bagian dari sebuah bangsa, bahwa guru honorer itu adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang membantu pemerintah memperjuangkan tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian dalam hal ini, guru honorer merupakan tenaga kerja yang membutuhkan pengetahuan dalam mendidik, mengajar, dan membimbing manusia. Jadi tidak sembarangan orang bisa menjadi guru ya. Lalu kemudian guru honorer juga mengabdikan diri sampai puluhan tahun dengan kesadaran sendiri ataupun dengan opsional di suatu daerah dengan pilihan tertentu. Ada barangkali rekan-rekan kita yang memang atas kesadaran sendiri, ada juga rekan-rekan kita yang lain karena alasan tertentu. Nah, sehingga kemudian sudah banyak ya akhir-akhir ini kita dengar, bahkan 2 bulan yang lalu saya baca beritanya Jawa Barat juga sudah mengeluarkan hampir 1.500-an SK penugasan untuk guru-guru honorernya ya, dengan pembayaran gaji setara UMR atau UMK. Nah, kalau kita melihat ke belakang di beberapa tahun sebelum di tahun 2005, setiap guru honorer yang sudah memiliki SK penugasan dari Pemda pada masa-masa sebelumnya selalu diperhatikan masa depannya melalui pengangkatan CPNS. Dan dalam hal ini saya saksikan sendiri banyak rekan-rekan kita ya yang diangkat menjadi CPNS. Nah, lalu bagaimana dengan peluang guru honorer tahun 2021? Kalau kita anggap bahwa keputusan yang disampaikan oleh Kemenpan adalah buah koordinasi antara lembaga, artinya ini sudah dikoordinasikan antara Kemendikbud dengan Kemenpan ya. Walau saya sebenarnya lebih meyakini apa yang disampaikan oleh Kemendikbud, maka menurut saya dalam hal ini ada 3 peluang guru honorer di Indonesia. Yang pertama, bisa dari keputusan yang disampaikan oleh Kemenpan tadi bahwa tidak akan ada P3K, jadi program Kemendikbud yang tadi disampaikan itu dihapus. Tidak ada guru honorer lagi. Kebutuhan guru ditutupi oleh penerimaan CPNS. Jadi dari sini maksudnya dari sejuta lowongan yang dibuka oleh pemerintah, maka seluruh kebutuhan guru itu diisi oleh CPNS baru, baik itu guru honorer yang bisa mengikutinya maupun dari formasi-formasi umum. Dalam hal ini, kalau ini dilaksanakan, otomatis kebutuhan guru tadi ya yang mengandung 800.000 guru honorer di dalamnya akan digantikan oleh guru CPNS baru ya. Nah, lalu opsi yang kedua, guru honorer bagian dari 1 juta lowongan CPNS yang diberikan kesempatan untuk mengikuti tes. Jadi dari 1 juta lowongan CPNS yang disampaikan oleh pemerintah, guru honorer adalah bagian dari 1 juta lowongan tersebut yang diberikan kesempatan mengikuti tes melalui formasi umum ataupun syarat SK penugasan. Ini barangkali makna dari terbatasnya. Atau yang ketiga adalah guru honorer adalah bagian dari 1 juta lowongan CPNS yang dilaksanakan secara khusus melalui seleksi berkas dan diseleksi secara administratif. Jadi dalam opsi ketiga ini, seluruh guru honorer itu diberikan kesempatan mengikuti CPNS yang dilaksanakan melalui seleksi berkas dan secara administratif. Ini memungkinkan. Ya, di periode-periode sebelumnya juga ada seperti ini saya lihat pengangkatan CPNS. Nah, lalu faktanya adalah Kemenpan sebut tahun 2020 penuntasan P3K yang sumber gajinya masih dipikirkan. Nah, kalau kita perhatikan masih dipikirkan, maka sesungguhnya P3K juga belum 100% terselesaikan. Nah, dan kalaulah seperti ini, maka muncul pertanyaan, apakah rapat dengar pendapat antara DPR, Kemendikbud, Kemenpan, dan BKN hanya sebuah agenda rutin? Dan kalau kita ikuti isu yang berkembang, Sekjen Kemenpan baru-baru ini menyebutkan perlu validasi data guru. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan di awal tadi itu belum 100% benar, perlu diverifikasi lebih lanjut menyangkut itu
kalau kita lihat makna validasi guru di sini, apakah itu menyangkut jumlah atau menyangkut status ya. Lalu kemudian kalau kita ikuti, maka saya lebih meyakini bahwa penerimaan CPNS paling cepatnya dengan melihat apa yang terjadi di negara kita sekarang ini di masa pandemi ini, akan adanya resesi ekonomi. Jadi menurut saya paling cepatnya itu nanti akan dibuka di akhir tahun 2021 atau malah memungkinkannya di tahun 2022. Nah, jika memang guru honorer menjadi prioritas pemerintah dalam peningkatan SDM ya. Nah, lalu kemudian kalau kita mengintip sedikit postur APBN di tahun 2021, nah ternyata postur APBN tahun 2021 ya memuat peningkatan SDM paling besar di atas 70%. Nah, kalau begitu kita bisa mengaitkannya bahwa memang peningkatan sumber daya manusia adalah suatu prioritas utama di tahun 2021 nanti, sehingga kita bisa melihat memang adanya Permendikbud nomor 19 tahun 2020, kemudian adanya usulan baru dari Kemendikbud tentang BOS Plus untuk guru honorer adalah bagian dari tujuan peningkatan sumber daya manusia ya di tahun 2021 dan seterusnya. Nah, dalam hal ini bahwa usulan DPR kemudian rancangan Kemendikbud adalah menurut saya sebuah program yang sudah dipikirkan secara matang ya selaku lembaga yang paling bertanggung jawab dalam pendidikan, sehingga saya lebih melihat ya guru honorer akan diberikan kesempatan menjadi CPNS di tahun 2021 nanti dengan alternatif yang tadi sudah kita bahas di depan atau setidak-tidaknya P3K. Nah, ini barangkali peluang yang bisa didapatkan oleh guru honorer di tahun 2021. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.